حبيبي Ya, baru pembukaan sudah minta ganti ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur karena sampai pagi hari ini, sampai saat sekarang ini kita masih dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meyakini akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu orang beriman di sisi Allah lebih baik dari seluruh manusia di muka bumi ini yang tidak ada iman di dalam hatinya. Saya ulangi, kalimat la ilaha illallah yang kita yakini, yang kita imani, yang insya Allah akan kita bawa sampai kita mati, yang akan menyelamatkan kita ketika kita di alam kubur, yang akan menyampaikan kita kepada ridha Allah dan surga Allah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau kita yakini kalimat ini, maka kedudukan kita ini akan sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini bahwa salah satu ibadah yang mudah, yang gampang, yang ringan, tidak membutuhkan biaya, tetapi akan diberikan pahala yang tidak sedikit adalah mengucapkan sholawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tahu enggak? Kalau kita bersolawat satu kali kepada Nabi, Allah akan mengirimkan rahmat kepada kita berapa? 2. Hadis riwayat sapa kuwi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, man shalla alayya wahidatan, siapa yang mau bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyaratan, maka Allah akan langsung mengirimkan rahmat kepada mereka yang bersolawat kepada Nabi tadi dengan 10 rahmat. Allahumma amin. Maka daripada adik-adik itu mendendangkan lagu-lagu yang tidak berpahala, ya kan? Biasanya lagu-lagu kesukaan adik-adik apa? Sajojo. Berapa itu? Kamu di sini, kamu di sana, sama saja, nggak ada pahalanya itu. Tapi kalau salatullah, salamullah, insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Acara kita pada pagi hari ini yang pertama adalah tasyakur. Tasyakuran ini maksudnya adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah alhamdulillah dengan izinnya saat sekarang ini di tempat kita ini sudah terbangun satu fasilitas yang sederhana tetapi cukup nyaman, insya Allah dipergunakan untuk sarana ibadah, melaksanakan ibadah sholat. Oleh karena itu, adik-adik semua yang di hadapan saya ini, ayo diramaikan ini masjid ya. Ada yang bilang, Pak, ini bukan masjid Pak. Apa? Musola Pak. Tahu nggak perbedaan musola dengan masjid? Tahu nggak? Musola itu apa? Musola tempat sholat. Masjid? Lah betul. Masjid
tempat sujud. Sujud sendiri adalah salah satu rukun dalam sholat, bagian daripada gerakan sholat. Musola tempat sholat, masjid tempat sujud. Bedanya, kalau satu bangunan itu didirikan atau dibangunkan di tempat fasilitas umum, sholat menggono, siapa saja boleh sholat di situ tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada tuannya. Karena pemiliknya masjid ini Allah langsung. Wa innal masajida lillah. Masjid semua miliknya Allah. Tapi aku sembangun itu Pak Ustaz, donaturnya lo saya. Mulai nol sampai selesai pembangunan tuh semua uang dari saya. Berarti itu masjidnya saya. Enggak begitu. Setelah terbangun maka itu harus tetap menjadi masjidnya Allah. Baitullah, miliknya Allah Subhanahu. Terbangun di fasilitas umum, siapa saja boleh melaksanakan ibadah di tempat itu tanpa perlu minta izin siapa-siapapun, maka itu namanya masjid. Kalau musola itu lebih kepada milik pribadi kita. Contoh, kita punya bangunan rumah, salah satu sudut rumah kita ini kita bangun satu ruangan 4 x 3 meter, kita gunakan untuk sholat kita setiap hari, maka itulah namanya musola. Paham ya? Berarti ini namanya masjid, karena ini di fasilitas umum, digunakan untuk jumatan juga boleh kalau diprogramkan oleh sekolah. Betul apa tidak? Berarti ini namanya masjid. Kalau kita masuk masjid disunahkan tahiyatul masjid. Selama di masjid tidak boleh kita sembarangan. Sembarangan itu apa? Melakukan aktivitas kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan zikrullah, apapun bentuknya. Hati-hati nang masjid delok HP isine wong gak conoan. Nah, dosamu double. Pembangunan masjid ini luar biasa, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran mengabadikan ada 2 orang Nabi Allah yang diabadikan, disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran karena membangun masjid. Apa layaknya benda? Tahu enggak kira-kira letaknya di mana? Allah mengabadikan 2 orang nabi, diabadikannya 2 orang nabi dalam Al-Quran ini diceritakan karena keduanya membangun masjid. Berarti kan membangun masjid ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, melainkan sesuatu yang luar biasa sehingga sampai diabadikan dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun pondasi masjid Allah, yaitu Baitul Haram. Setelah selesai pembangunannya, maka dia pun mendoa di sekitar bangunan masjid tadi, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami apa yang telah kami lakukan ini Allah. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya Engkau adalah Allah, zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sampai sekarang masjidnya masih dipergunakan. Berapa ribu tahun masa antara pembangunan masjid itu sampai saat ini, subhanallah, tidak pernah sepi, selalu dipergunakan oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah di Baitul Haram sana. Jadi pembangunan masjid ini nggak biasa, bukan sesuatu yang biasa, melainkan sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu orang-orang yang insya Allah termasuk mungkin dari adik-adik semua
yang telah memberikan sebahagian uang jajannya dalam rangka untuk keberlangsungan pembangunan masjid yang ada di SMA 2 Bunta ini. Setiap rupiahnya insya Allah akan diganti oleh Allah dengan lipatan-lipatan pahala sampai yaumul kiamah. Syaratnya masjidnya dipergunakan. Jadi tidak perlu lagi nanti diarahkan lagi sama kesiswaan, sama guru agamanya untuk memasuki masjid dalam pelaksanaan sholat zuhur. Nggak perlu lagi. Adik-adik, ini Isra Mi'raj ya. Coba kita mulai dari Isra. Apa itu Isra ini? Coba ini di depan saya. Apa itu yang kamu tahu Isra Mi'raj? Lek Messi pemain sepak bola ngerti ya, Bro? Ngerti apa? Tahu ya? Tahu. Sekarang Cristiano Ronaldo main di klub mana? Ngerti apa? Tahu semua ini. Ayo. Sekarang pertanyaannya Isra Mi'raj. Apa Isra Mi'raj? Ini ada ini. Kelahiran Nabi. Oh, kelahiran Nabi malah sebenarnya. Udah, gini aja. Anda yakin tidak dengan peristiwa Isra Mi'raj? Ada percaya enggak peristiwa Isra Mi'raj itu betul-betul ada? Percaya? Kalau ada yang enggak percaya boleh pulang. 1000% kita yakin kebenarannya karena langsung diceritakan peristiwa itu dalam Al-Qur'an. Sehingga tidak boleh ada satupun ayat Al-Quran yang kita ragukan. Sebab di awal-awal surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Quran disebutkan, "Dzalikal kitabul la raib." Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga semua informasi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, jumlahnya berapa surat? 114 surat, berapa juz? 30. Mus hatam apa urung? Bar hatam masih dibaca enggak itu Al-Qurannya? Soalnya ada juga, Pak. Pak, saya sudah hatam. Kalau sudah hatam itu berarti pensiun dari baca Al-Quran. Pensiun, karena sudah hatam katanya. Banyak saya begitu. Begitu sudah selesai Al-Quran, hatam, pensiun ya, pensiun dini ya. Enggak begitu. Betul, 30 juz, 114 surat. Al-Fatihah surat yang pertama, terakhir surah An-Nas. Maka dari semua ayat-ayat Al-Quran yang ada di dalam kitab Al-Quran itu tidak boleh ada satupun ayat yang kita tidak yakini kebenarannya. Jangankan tidak diyakini atau tidak diimani, bahkan diragukan saja itu tidak boleh. Harus kita yakini 100% dalam hati kita akan kebenaran kitab suci Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra. Lanjutannya apa? Ayo lanjutannya tadi ayat tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra. Apa? Wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan itu az-dzikra. Apa itu az-dzikra maksudnya? Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran itu az-dzikra. Al-Quran itu punya banyak nama. Salah satunya adalah az-dzikra, kitab yang selalu dipergunakan sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang beriman, bagi kita umat manusia. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Allah. Siapa yang menjaga Al-Quran? Siapa? Yang menjaga Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menyebutkan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun. Dan sesungguhnya kami juga yang menjaga, memelihara Al-Quran. Karena yang memelihara adalah Allah, sehingga sudah 1400 tahun
mulai Al-Quran diturunkan sampai sekarang ini ada nggak perubahannya? Al-Quran sing nang simpang raya ini podo nggak kalau Al-Quran yang ada di Arab Saudi? Sama apa tidak? Sudah pernah periksa? Belum. Walaupun Anda tidak pernah memeriksa, tetapi yakin dan percaya pasti sama, tidak akan berbeda. Betul? Kenapa? Karena Al-Quran pemeliharanya adalah Allah Subhanahu. Pertanyaannya, bagaimana Pak Ustaz cara Allah menjaga Al-Quran itu piye caranya? Piye caranya? Coba caranya gimana Allah menjaga Al-Quran? Dijogoi dulu ya. Kayak jogoi buat pacarnya ini. Ben gak lari ke lain hati loh. Yaitu dengan cara Allah memudahkan ayat-ayat Al-Quran dihafalkan oleh umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Itulah mereka dinamakan hafizul Quran. Hafiz itu artinya pemelihara atau penjaga. Paham ya? Suatu ketika ada satu mushaf Al-Quran, begitu dibuka ternyata ada kesalahan tulisan, baik disengaja ataupun kesalahan dalam pencetakan. Karena saya pernah menemui itu. Begitu saya buka, saya baca ayat, ada beberapa yang salah dan keliru. Nah, karena ada yang menghafal Al-Quran, banyak menghafal Al-Quran, maka langsung diketahui pada saat itu juga, oh ini ada kekeliruan. Akhirnya Al-Quran mushaf tadi itu langsung diamankan. Kenapa? Karena penghafalnya di seluruh dunia ini banyak sekali. Itulah cara Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran, dengan cara Allah memudahkan ayat-ayatnya dihafalkan oleh hati hamba-hambanya yang beriman. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari. Fahal mim mudzakir, maka adakah dari kalian yang mau menghafalnya? Beda ya? Maka dalam Al-Quran Allah menjelaskan, menyebutkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Terdapat dalam Al-Quran juz berapa itu? Juz berapa? Juz yang kelima. Surat apa? Surat Bani Isra. Ayat keberapa? Ayat yang pertama. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah